Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan laporan induk kami dari Rumah Sakit Unhas. Pasien atas nama anak Naila Sarah, umur 10 tahun, suku Bugis, faktor risiko 11 dengan risiko sedang, DPJP Dr. Muhammad Nur Alim, Malapasi, spesialis bedah, spesialis BPKP, Rumah Sakit Unhas. Kemudian keluhan utama nyeri dada dengan diagnosis tumor mediastinum posterior, pendekatan diagnosis dan pelaksanaan lanjut sebagai masalahnya. Untuk perjalanan penyakit pasien, pertama pada tanggal 16 bulan 8 2024, pasien dikonsulkan dari TS Pediatri, kemudian dilakukan CT scan thorax kontras. Pada tanggal 17 bulan 9 2024 dilakukan torakotomi removal tumor. Pada tanggal 13 bulan 2 2026 dilakukan thorax scan kontras ulang. Pada tanggal 2 bulan 3 2026 dilakukan tindakan biopsi, dilakukan pemeriksaan histopatologi dari jaringan yang didapatkan. Pada tanggal 13 bulan 2 2026 dilakukan pemeriksaan tumor marker. Dari pemeriksaan fisik didapatkan sakit sedang dengan kompos mentis GCS 15 dengan PAS 4/10, saturasi oksigen 99% tanpa modalitas dengan tekanan darah 110/78, nadi 95 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, dan suhu 36,9 derajat Celcius per menit. Pada pemeriksaan fisik, mata didapatkan konjungtiva putih tidak ada dan sklera ipterik tidak ada, leher tidak ada pembesaran getah bening, trakea berada di midline. Pada fisis toraks, inspeksi didapatkan asimetris, hemitoraks ekstra, kesan tertinggal serta dinamis, palpasi taktil primitus menurun pada apex hemitoraks kanan. Baik, untuk faktor risiko tidak ada ditemukan faktor risiko pada kasus ini. Untuk dari scoring diastol risikonya didapatkan skor 11 dengan risiko ringan. Untuk kegawatan onkologi tidak ada ditemukan. Untuk pemeriksaan tumor marker pada 13 bulan 3 2026 didapatkan bermakna adalah LDH meningkat dengan nilai sebesar 467. Pada pemeriksaan laboratorium yang terakhir dilakukan tanggal 26 dalam batas normal. Ini untuk pemeriksaan CT scan yang dilakukan pada tanggal 8 bulan 8 2024 dengan hasil tumor mediastinum posterior. Ini untuk ekspertisanya, tumor mediastinum posterior, suspek neuroblastoma, jadi ganglion neuroblastoma. Ini pemeriksaan foto toraks yang dilakukan pada tanggal 19 bulan 8 2024, kemudian foto toraks kontrol tanggal 21 bulan 9 2024 setelah dilakukan tindakan torakotomi. Foto toraks terbaru pada tanggal 26 bulan 2 2026 dengan kesan pemeriksaan masa mediastinum posterior, mesa mediastinum disertai diskresi aspek lateral kanan, postur vertebra torakal 2 dan 3. Dilakukan pemeriksaan fisik kontras ulang dengan hasil masa mediastinum posterior pada sisi kanan yang mendeteksi postur vertebra torakal 2 3 subjektif residual dengan hepatomegali dengan multiple nodul metastasis. Dari pemeriksaan patologi anatomi dari biopsi didapatkan hasil berupa limfangioma. Pemeriksaan laboratorium didapatkan peningkatan LDH sebesar 467. Ini hasil histopatologi di pemeriksaan 4 kali, 10 kali, 20 kali, dan 40 kali dengan sediaan jaringan biopsi menunjukkan statistik yang dilapisi endotel, tidak berisi eritrosit, ada beberapa sel limfosit di dalam abdomen, di sekitarnya terdapat jaringan ikat dan jaringan otot dengan keseluruhan limfangioma. Untuk toleransi tindakan dengan tindakan fase sebelumnya hingga biopsi pada tanggal 2 bulan 3 2026 telah dilaksanakan, sehingga diagnosis sementara ini tumor mediastinum posterior dengan diagnosis yang dilakukan yaitu ekspor biopsi pada tanggal 2 bulan 2026. Untuk masalahnya adalah ya, tolong yang dari slide pertama dulu. Umur 10 tahun. Dia datang dengan apa ini? Dengan kegawatan tidak? Datang terakhir ini dengan keluhan nyeri dada.
Ya, jadi bukan kegawatan ya, tanpa nyeri dada, tanpa kegawatan. Kemudian slide berikutnya. Ini pasien dikonsul, di pediatri dilakukan hanya CT scan, nggak ada biopsi. Itu kan untuk yang riwayat tahun 2024, Ya, 2024. Kemudian di orang pediatri itu mengkonsul langsung dibedah gitu. Belum ada hasil biopsinya. kami sudah mencarikan riwayat pada tahun Kamu suaranya kok jauh banget, dekatin dikit, nggak dengar. izin dok. Ya. Pada pada 2024 dok dikonsulkan kemudian hanya dilakukan tindakan torakotomi. Kami sudah mencoba mencari file data dari hasil tindakan sebelumnya dan histopatologinya, namun tidak dapatkan hasilnya dok dalam sistem dari Simgos dari Wahidin dok. Fotonya juga nggak ada, yang 2024. Ya dok, sama sekali tidak ada data dok. Jadi kita anggap nggak diapa-apain ya. Jadi ada cerita pasien 2024 itu dengan tumor mediastinum. Udah, itu aja ceritanya kan. Datang ke kamu Ya, tanggal 13 bulan 2. Nah, itu mana fotonya? Gimana ini? Masa fotonya udah hilang? Udah oke. Ini 2000? Ini ada 2024. Oke, udah tahu. Ini waktu itu dibedah atau diapain sama bedah Tidak dok. toraknya? Dibedah harusnya hilang dong ya. Mana Tidak. cerita lanjutnya? Cerita lanjutnya dari 2024 setelah bedah apa ceritanya mana? Izin dok, dari riwayat sebelumnya waktu saat dilakukan pembedahan tidak dapat dilakukan pengangkatan dok. Bulking, hanya biopsi aja. Ya hanya biopsi dok. Oke. Di biopsi kemudian apa hasil biopsinya? Ya ini yang hasil biopsinya dok yang kami cari ternyata tidak didapat datanya dok. Ya, dia dianggap mediastinum posterior gitu. Mediastinum posterior itu yang banyak pada usia muda biasanya adalah Neuroblastoma. neurogenik. Blastoma. Itu pemikiran dulu. Nah, ini yang harusnya dibahas gitu. Benarkah ini gitu. Kemudian diapain? Di kemo, di sinar atau diapain? Tidak ada tindakan lanjut dok. Ya udah, cuma hanya di PA hasilnya adalah tumor mediastinum, katanya neuroblastoma. Oke, mana yang 2026 mana fotonya? Enggak, yang tadi benar, yang foto toraknya tadi, yang berdampingan. Lagi sebelumnya. Nah ini. Duh. Udah lanjut. Jadi kalau kesannya sih stabil ya. 2026 masih ada tumornya, jadi nggak ada apa-apain. Nah, sekarang yang persoalannya PA-nya adalah yang tadi baru. Nah, yang ini sekarang 2026 kamu apain? Bronkoskopi Izin dok, apa? yang 2026 dilakukan core biopsi dok. Core biopsi. Hasilnya apa? Dengan hasil limfangioma. Limfangioma. Jadi ada perbedaan antara neuro apa tadi yang awal? Sama-sama nggak cocok gitu ya. Kalau foto toraksnya, mari kita lihat yang lama, lupakan aja deh. Pusing itu. Radiologi ada. Iya, Prof. Ya ini Saya, Prof. yang baru aja, yang 2026 ini tumor mediastinum posterior atau apa? Silakan. Iya, Prof. Ini tumor mediastinum posterior, Prof. Bisa neurogenik, bisa juga limfangioma, bisa sarkoma, bisa, Prof. Oke ya, tapi berarti memang waktu 2024 hanya di biopsi aja ya, nggak ada operasi apa-apa gitu. Oke, sekarang mau diapakan? Ini ceritanya nih. Balik hasil core biopsi kamu dengan core biopsi yang lama itu nggak cocok gitu. Atau ada cocokan. PA ada hadir. Bagaimana kita menjelaskan? Ini adalah mediastinum. Ini udah pasti tumor mediastinum posterior. Sekarang jenisnya apa? PA. Rome. Hasil PA, hasil PA. Hasil PA. Ini yang tahun? Ini yang tahun berapa? Izin dok, ini yang baru hasil core biopsi. Yang lama nggak ada. Yang ini PA ada nggak di sini?
core biopsi dapatnya cukup banyak ya. Tumor markernya cuma LDH-nya yang sedikit meningkat. PA nggak ada yang hadir ya? Ada Prof. Nah Selamat ini siang. gimana nih hasilnya? Kalau dari core biopsi yang ada di gambar ini, gambaran ini kan seperti proliferasi pembuluh darah dan pembuluh limfa yang di dalam lingkaran ini sepertinya pembuluh limfa karena tidak ditemukan eritrosit. Jadi kalau dari gambar ini sih dapat sesuai dengan limfangioma, Prof. Ada nggak ada pemeriksaan lain yang penting untuk membedakan? Tadi pada 2024 katanya neurofibromatosis. Nah, Kalau neuroblastoma itu kan dia lebih ke apa namanya lebih primitif. Kalau ganglioneuroblastoma itu bisa kita temukan juga ganglion saraf. Kalau dari gambar ini sih nggak ada ya, Prof. Ya. Kalau dari gambar yang tayangkan di sini. yang paling penting ini masuk kelompok malignan nggak? Atau Kalau limfangioma bukan malignan, Prof. Oke, itu aja yang penting ya. Nggak ada lagi pemeriksaan lain, jadi Fik kita buat diagnosisnya tumor mediastinum, jenisnya limfo apa tadi? Yang itu tadi, dan masuk kelompok yang tidak ganas. Kalau tidak ganas, terapinya adalah bedah, diangkat gitu. Coba bedah torak ada nggak hadir? Biasanya yang tumor mediastinum yang posterior itu semuanya kebanyakan dioperasi, nggak ada tindakan yang lain. Halo, PA. Bedah torak ada hadir nggak? Bedah torak. Apa? Halo, ini kelompoknya jinak, harusnya kan bedah. Gimana komentarnya, bedah torak? Nggak diundang ya, bedah torak nggak, bukan diundang, nggak diingatkan ya mau ada ini. Sudah diingatkan, Prof. Tadi sepertinya Dokter Susan ada join, tapi mungkin sedang terlempar. Coba kita hubungi kembali, Pak. Jadi kalau nggak ganas ya, cuma ada yang ini pasti nggak itu meta itu ada ada atau enggak? Kalau ada meta berarti kan ganas. Nah, kalau nggak ada, kalau meta tadi benar atau tidak, dikonsul ulang aja deh bacanya gini ke pasiennya masih di sana ya, masih di ujung pandang ya. Loh, Unhas, kamu yang punya kasus malah diam-diam aja. Masih di Makassar, Dok. Nah, kalau gini kan ada satu membaca, harus dikonsul ulang membaca CT scan-nya, diulang. Dan itu CT scan-nya kan bulan 2, sekarang sudah bulan 3. Kalau tumor mediastinum nggak apa-apa sih, nggak diulang. Itu pakai kontras nggak? Iya, pakai kontras, Dok. Kemudian hasil PA-nya juga di ini. Nah, ini karena kita nggak bisa menentukan untuk pediatrik, itu kita harus konsul ke bagian ini onkologi anak. Nggak boleh kita yang menentukan. Karena usianya masih usia anak di bawah 18 tahun. Ya, baik, Dok. Jadi konsul ke onkologi anak di RSCM atau di harapan kita gitu. Ya. Ya, baik, Dok. Ya, itu kita nggak boleh menentukan. Kita ya hanya megang yang dewasa. Kecuali waktu itu nggak ada kasus. Dulu persahabatan sebelum ada onkologi anak kita ngatasin semua gitu. Walaupun yang umur 5 tahun, umur 3 bulan juga kita ngatasin. Karena belum ada yang itu ke spesialisnya. Sekarang udah ada, kita nggak bisa gitu. Kita nggak bisa. Nanti kalau ada bedah kan bedah anak juga. Nggak bisa juga bedah dewasa yang megang kan. Jadi kamu konsul, hasil konferensi ini bilang konsul ke atau rujuk ke rumah sakit yang ada onkologi anak. Oke? Ya, baik, Dok. Ya, tindakan udah sebenarnya harusnya bronkoskopi, tapi nanti bronkoskopinya anaknya juga minta itu. Pulmologi anak lagi yang mau minta bronkoskopi. Ya kita jangan terlalu
agresif juga nanti kena. Zaman sekarang kan dikit-dikit kena gitu. Jadi artinya putusan konferensi ini, hasil MDT ini adalah pasien dirujuk kepada spesialis onkologi, spesialis anak onkologi. Oke? Ya, baik dok. Kalau ada kegawatan ya kamu atasi dulu kegawatannya. Dah, oke. Kasus berikutnya. Baik, untuk kasus selanjutnya dari Rumah Sakit Persahabatan FKUI atas nama pasien Wan YS, usia 57 tahun, kepada pasien Dr. Aina, saya persilahkan. Terima kasih, Dokter Diari. Apakah suara saya terdengar? Kalau anak singkatannya gimana? Spesialis anak SPP? Apa gimana singkatannya? SPP? Halo, ada yang tahu? Ah, kenapa hilang? Spesialis anak singkatannya apa? SPA. SPPA. Spesialis anak SPA, Prof. Oh, SPA. Oke, ya udah lanjut cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan pasien Tuan YS usia 57 tahun dengan scoring faktor risiko 19, alamat dari Bogor dengan DPCP Dr. Hana Khairina, spesialis paru konsultan. Keluhan utama nyeri dada 5 bulan dengan diagnosis tumor spindal paru kiri T4 dan 3M1A nodul kontralateral. Stage 4A PS1 didede dengan tumor mesenkimal, TB paru bakteriologis kasus baru HIV negatif dalam pengobatan OAT bulan ke-7. Masalah penegakan diagnosis dan tata laksana selanjutnya. Next. Dari Agustus 2025 hingga Januari 2026, pasien mengeluhkan nyeri dada kanan sejak 5 bulan, kemudian nyeri seluruh badan, pasien menyangkal sesak napas, demam, penurunan berat badan juga disangkal, pasien kemudian menjalani CT scan toraks kontras di Cisarua pada bulan September, lalu pasien juga menjalani beberapa tindakan yaitu core biopsi bulan Oktober dengan hasil serat otot tanpa kelainan. Kemudian pasien menjalani bronkoskopi Desember, tampak mukosa berbenjol-benjol di lobus bawah kiri dengan hasil histologi bilasan itu negatif, tidak tampak sel tumor ganas. Lalu core biopsi pada Januari masih di RSPG Cisarua dengan hasil histologi sesuai dengan spindle cell tumor. Kemudian pada 27 Januari pasien datang ke RS Persahabatan masih dengan keluhan yang sama. Kemudian dilakukan review slide PA dari RSPG Cisarua dengan hasil tumor mesenkimal, keganasan belum dapat ditentukan karena jaringan terbatas. Pasien kemudian menjalani bronkoskopi TBB dengan Rose pada tanggal 26 Februari 2026 dengan hasil kelompokan sel spindle dengan nekrosis. Tapi pada hasil TBB jaringan parenkim paru nekrotik dan fibrotik dengan radang kronik non spesifik, tidak tampak tanda ganas atau infeksi spesifik. Selanjutnya. Ini pemeriksaan visus pasien, pasien dengan IMT berlebih, dengan dari paru itu terlihat, dari paru hasilnya asimetris kiri tertinggal, hrombocytes menurun, vesikular kiri menurun. Selanjutnya, tidak ada kegawatan onkologi. Selanjutnya, faktor resiko dari merokok, perokok aktif 36 batang selama 40 tahun, IB berat, dan penyakit paru saat ini dalam pengobatan TB bakteriologis bulan ke-7. Selanjutnya. Ini hasil scoring risiko berat kanker paru. Kemudian selanjutnya. Ini hasil foto toraks. Maaf, ini di RSPG Cisarua pada bulan Desember 2025 dengan hasil konsolidasi paru kiri. Kemudian selanjutnya. Ini di Persahabatan 12 Februari 2026 dengan konsolidasi paru bilateral. Selanjutnya. Ini CT toraks kontras RSPG Cisarua bulan September 2025 dengan kesan massa paru kiri dengan multiple nodul paru kanan. Pada CT scan toraks kontras RS Persahabatan 11 Februari tampak kesan massa paru kiri dengan nodul multiple bilateral dan limfadenopati di KGB 10R serta 7. Selanjutnya. Ini rekaman CT scan toraks kontras dengan kesan massa paru kiri, nodul multiple bilateral, dan limfadenopati.
Ini bronkoskopi RSPG Cisarua dengan gambaran mukosa berbenjol-benjol di lobus bawah kiri. Selanjutnya. Kemudian di bronkoskopi di RS Persahabatan pada tanggal 26 Februari dengan kesan stenosis kompresi di B3 kiri dan B4 kiri. Ini hasil patologi anatomi dari Cisarua itu yang pertama dilakukan core biopsi 31 Oktober dengan hasil histologi sesuai dengan jaringan otot serat lintang tanpa kelainan. Kemudian tanggal 9 kemudian di bronkoskopi di Cisarua dengan hasil bilasan bronkus tanggal 5 Desember itu negatif. Lalu pasien kembali di core biopsi tanggal 9 Januari histologi sesuai dengan spindle cell tumor. Kemudian pasien datang ke RS Persahabatan, dilakukan bronkoskopi TBB dan Rose, dan juga review slide PA. Dari review slide PA, ditemukan hasil tumor mesenkimal, sifat keganasan belum dapat ditentukan karena terbatasnya jaringan. Kemudian pada bronkoskopi, pada Rose itu pada sampel Rose yang kelima ditemukan kelompokan sel spindle dengan nekrosis. Dari hasil TBB, jaringan parenkim paru nekrotik dan fibrotik dengan radang kronik non-spesifik tidak tampak tanda ganas atau infeksi spesifik nyata pada sediaan ini. Dari hasil bilasan negatif tidak ditemukan sel tumor ganas. Selanjutnya. Ini hasil penunjang lainnya. Jadi pasien dinyatakan TB parabakteriologis berdasarkan hasil TCM sputum di Puskesmas 22 Agustus 2025 dan hasil evaluasinya semuanya negatif. Selanjutnya. Diagnosis tumor spindle paru kiri T4N3 M1A nodul kontralateral stage 4A PS1 DD tumor mesenkimal TB parabakteriologis dalam pengobatan OAT bulan ke-7. Dengan saat ini rencananya mengenai penegakan diagnosis dan tata laksana selanjutnya, Prof. Ya, ini Mohon yang arahannya. terjadi karena kalian nggak biasa kan kalau ada TB, ada masa yang belum jelas keganasan harus disebut tuberkuloma. Ya, Baik, Dok. Baik, di Prof. tuberkuloma. Nah, dari penelitian kita kan tuberkuloma itu 6 bulan nggak ngefek gitu, nggak ada perubahan nyata gitu. Coba dilihat foto sewaktu mulai OAT sama OAT-nya 6 bulan gimana perbedaan. Nah ini. Saya bilang disanding-sandingkan kalau kamu membandingkan gitu. Kalau enggak susah. Foto yang tersedia dari pasien yang Desember, Prof. Kok bisa dia mau ngobatin orang nggak ada dasar-dasarnya gitu. Jadi diagnosa kamu ini TB paru, BTA positif, tuberkuloma ditulis. Jadi tahu ada kemungkinan tumor itu adalah tuberkuloma gitu. Jangan dipikir ya. Ini 2000, ini bulan Desember ya. Betul, Prof. Bisa dilihat kan yang baru? Yang baru bulan Februari, Prof. Itu kesannya perburukan, ya perburukan. Nah itu nggak mungkin hanya TB aja. TB itu kalau tuberkuloma jarang yang perburukan. Biasanya dapat OAT paling nggak menetap gitu. 6 bulan itu menetap, tapi kemudian dia akan tapi yang tumornya justru yang kiri konsolidasi itu malah membaik ya. Yang kanan malah tumbuh gitu. Nah, ini dua hal yang berbeda yang harus dipikirkan gitu. Nah, kalau dengan yang tadi yang diambil yang mana? Masa yang mana? Diambil lesi yang mana? Lesi yang kiri, Prof. Yang kiri. Pada saat yang pertama juga yang kiri, yang kedua juga di kiri. Betul, Prof. Core biopsi di Cisarua yang kiri. Bronkoskopinya kalau di Cisarua hanya bilasan, Prof. Kemudian di kita yang kiri juga, Prof. Ya, benar sih. Dari Rose tampak spindle cell tumor, tapi dari hasil TBB fibrotik dan tidak tampak tanda ganas. Sebenarnya kalau hanya yang kiri itu kesannya perbaikan, konsolidasinya mengecil ya yang di kiri. Lihat lagi fotonya, lihat foto yang baru. Nah, itu. Makanya saya bilang kalian minta dijajarkan, dibandingkan dua foto yang lama dengan yang baru, selalu dibandingkan. Kalau ini kan kita lihatnya balik lagi lupa gitu ya. Ini 2026. Tapi ada perburukan, ada masa di kanan. Betul, Prof. Ada masa kanan. Coba lihat yang Desember tadi. CT scan yang Desember. Nah kan jelas perbaikan. Yang Desember. Nih. Dan jelek. Di sini sudah ada juga masanya gitu. Jadi masih respon. Ya, OAT-nya respon gitu. Cuma, jadi kalau kita mau ngambil, jangan yang kiri lagi gitu. Foto yang baru lagi. Sekarang ada kegawatan nggak? Saat ini tidak ada, Prof.
Jadi yang kalau mau ngambil harusnya yang kanan gitu. Kalau ada lesi baru, biasakan kalau ada pemeriksaan ada lesi baru yang diambil lesi baru, jangan lesi lama lagi gitu. Ya, jadi rencananya ya itu lesi barunya gitu. CT scan-nya ada nggak? Ya, Prof. Tadi belum CT scan-nya mana? Ini, Prof. kurang bagus nih, Bu. Linda bocor. Ya. Linda Trombositnya bocor. tambah turun. Ya. Linda bocor. Maaf, Nah, ini. Gimana nih radiologinya? Yang baru aja kita omongin, yang lamanya nggak usah diomongin. Sebenarnya nggak gitu heboh ya. Iya, Prof. Kemungkinan tuberkuloma masih mungkin ya. Masih mungkin, Prof. Dan udah pasti tuberkuloma pasti. Jadi kalau kita mau ngambil lagi yang di kanannya untuk apakah ini memang ada keganasan atau enggak gitu. Kalau yang di kiri kesannya perbaikan kalau yang kirinya, lesi yang kiri. Jadi yang kanannya yang harus diambil. Orang intervensi ada enggak? Sekarang dia dengan kegawatan enggak? Tidak, Prof. Tidak ada Jadi kegawatan, Prof. Katanya kita OAT-nya jalan terus diperiksa. Nah, kalau itu yang mesensimal tadi masuk kelompok mana itu PA? PA mana PA? Ya. Halo, tes. Apa itu? Apa itu? Spindle itu termasuk golongan mana? Ya, Prof. Ini sediaannya ini Spindle sel tumor itu masuk golongan mana? Sarkoma ya. kah? Atau apa? Nah, kalau spindle cell tumor itu bisa sarkoma, Prof. Tapi kalau kita lihat gambaran intinya nggak terlalu mencolok pleomorphic, Prof. Jadi masih mungkin cuma Prof. Terutama tipe A. Tetapi ini karena keterangan klinisnya dari tumor paru, apakah masih mungkin dari tumor mediastinum, Prof? Mediastinum sih enggak. Dia enggak mediastinum. Ya PA radiologi. Tumor mediastinum bukan, Prof. Itu tumor Bukan. masa di paru kayak ada air bronchogramnya, Prof. Benar. Dia bukan mediastinum. Jadi singkirkan. Ini paru antara ada kanker lain atau tuberkuloma udah pasti. Tuberkuloma udah pasti. Yang lainnya ini menyingkirkan si mesensimal tadi apa? Memastikan atau menyingkirkan? Kalau ini kelihatannya plasma, Prof. Apa yang spindle begini bisa sarkom atau karsinoma sel squamosa yang low grade sekali, Prof. Kalau untuk jenis kita perlu IHK ini kalau begini, Prof. Oke. Untuk memastikan apakah paling nggak dia karsinoma atau jenis mesenkimal. Kalau mesenkimal berarti sarkom gitu kan, Prof. Ya. Oke ya. Jadi clear ya. Kalau kita ambil jangan yang lama lagi gitu. Ambil lesi yang di kanan. Baik, Prof. Tapi lakukan bronkoskopi ulang dengan yang ambil masa di kanan dengan TBLB. Tapi OAT-nya udah bulan keberapa sekarang? Bulan ke-7 mau lanjut sampai 9, Prof. Ya, biasanya ke-9 baru ada respon. Kalau dari hasil penelitian kita baru ada bermakna perubahannya itu. Jadi diagnosanya kamu rubah. Jadi TB paru BTA positif, tuberkuloma. Jadi ingat. Atau langsung tuberkuloma gitu disebut. Jadi nanti si BPJS-nya nggak bingung. Kemudian ada kanker paru. Jadi kanker parunya jenisnya belum diketahui. Itu maka rencananya, kalau bisa sih setelah 9 bulan, kalau dia tenang-tenang aja. Setelah OAT-nya 9 bulan, lakukan bronkoskopi ulang, lakukan CT scan ulang, dan dari sana baru kita lanjutkan mau di bronkoskopi lagi, karena yang kiri nggak usah dievaluasi, kan sedang dapat OAT. Baik, Ya. Prof. Paham? Gimana? Paham, Prof. OAT sampai 9 bulan, kemudian evaluasi. Kalau nggak ada kegawatan, kalau ada kegawatan tentu tindakannya lain. Baik, Prof. Ya, pastikan OAT-nya benar minumnya ya. Baik, Prof. Jadi diagnosis kamu yang di atas tuberkuloma, jangan si kankernya dulu. Siap, Prof. Terima kasih, Ada Prof. pendapat lain? Karena tuberkuloma kasusnya banyak dan macam-macam. Kalau ini kesannya dia respon dengan OAT dibandingkan tadi. Oke. Dah, kasus berikut. Harus CT scan ulang ya setelah 9 bulan. Siap, Prof. Setelah 19 CT scan.
Baik, Tapi Prof. kalau ada kegawatan perburukan, kamu langsung bronkoskopi, kejar keganasannya itu. Baik, Prof. Baik, Prof. Untuk kasus selanjutnya, kasus nomor 3 atas nama Tuan Z dari Rumah Sakit Persahabatan FKUI yang akan dipresentasikan oleh Dr. Rizal. Untuk waktunya saya persilahkan, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Profesor dan rekan sekalian. Melaporkan pasien sama Tuan Z, usia 72 tahun, suku Minang, dengan skor faktor risiko 18, risiko berat, alamat dari Tangerang, dengan depresi faktor Erlangsa multiple spesialis konsultan, dari Rumah Sakit Persahabatan, pasien penyakit utama nyeri dada, diagnosis timoma tipe A, T4, N2, Tunggu, kasus yang tadi kok nggak ada di dalam daftar saya ya? Prof, nanti mungkin akan kami tambahkan, Prof. Rencananya diisi ya. Baik, Itu Prof. kenapa telat-telat ngasihnya itu kah kalian? Mau maju tapi nggak dibuat. Ditulis dulu. Nanti kalau misalnya saya bilang, oh ini nggak perlu maju, baru kalian hapus gitu. Daripada menghapus datanya. Siapa tadi nama pasiennya? Untuk pasien yang kedua, Tuan YS, Yayan Subarakah, Prof. Siapa? Yayan Subarakah, Prof. Ini singkatan. Ya, singkatan aja. Siapa namanya? Tuan? YS, Prof. Yes. Umurnya? Umur? 57 tahun, Prof. Oke. Ntar ya, sabar dulu. Jadi diagnosanya tuberkuloma. TB, kanker paru. Rencananya tadi di OAT 9 bulan lakukan evaluasi dengan CT scan, bronkoskopi, dan itu ya. Oke, lanjut. Ya. Izin saya lanjutkan, Prof. Ya. Pasien dengan diagnosis timoma tipe A, T4 N2F1A pleuras, T4B, DD, KPK BSK kanan, T4 N2F1A pleuras, T4A P1. Pasien komorbid tipe paru klinis kasus baru, HIV negatif dalam pengobatan OAT bulan keempat, DD tuberkuloma, masalah tata laksana selanjutnya. Next. Perjalanan penyakit pasien pada bulan Desember tahun 2025 dirawat di RSI Tanala dengan keluhan sesak, batuk berdahak, demam hilang timbul, dan keringat malam sejak 1 bulan. Terdapat penurunan berat badan 7 kg 1 bulan. Pasien kemudian didiagnosis tipe proklinis dan diberikan OAT. Setelah minum OAT, keluhan berkurang. Dan pada bulan Januari 2026, pasien lakukan CT scan torak kontas di RSI Tanala, kesan tumor mediastinum anterior, DD kanker paru kanan. Pasien kemudian melakukan bronkoskopi bawsi forceps dan TBLB di RSI Tanala, namun hasil inkonklusif. Pasien kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Persahabatan untuk diagnosis dan tata laksana lebih lanjut. Pada bulan Maret 2026, pasien dilakukan tetanakor biopsi CT guided di RS Persahabatan. Ini Desember 2026. 2025, Prof. Mohon maaf, Prof. Salah. Iya, dari tadi salah mulu ya. Maaf, Prof. Tadi juga salah, ini juga salah. Kenapa bisa salah-salah? Lanjut. Baru minta maaf udah bersalah kan. Nah lah. Maaf, ya. Next slide. Urusan fisis tanggal 13 Maret 2026, PTV dalam batas normal. Dalam paru tanpa simetris kanan tertinggal, fremitus kanan menurun dibandingkan kiri, perkusi redup pada hemitus kanan juga vaskular kanan menurun. Selanjutnya, pasien terdapat kegawatan onkologi atau efusi pleura, tidak ada kegawatan respirasi saat ini. Selanjutnya, pasien dapat faktor risiko yaitu merokok dengan 12 dengan indeks dingin berat 12 batang per hari selama 40 tahun. Selanjutnya, pasien berdasarkan screening faktor risiko rekomendasi dari ISTO PDPI, scoringnya 18 yaitu risiko berat. Selanjutnya, berikut foto toraks pasien pada tanggal 2 Maret 2026 di Rumah Sakit Persahabatan. Kesan kanker paru kanan, T4 NXMX, DD tumor mediastinum. Selanjutnya, berikut misalkan CT scan toraks pasien dari Rumah Sakit Citanala pada tanggal 2 Januari 2026 dan kesan tumor mediastinum anterior, DD kanker paru kanan, T4 N2M1A pleura.
Ya, selanjutnya, ditemukan CT scan toraks pasien di RS Persahabatan saat dilakukan TTNA core biopsi. Tampak massa solid heterogen dengan komponen kistik dan kalsifikasi di parakardial kanan. Terdapat nodul multiple di lobus atas paru kanan. Tampak pembesaran kelenjar getah bening hilus ipsilateral dan juga tampak efusi pleura kanan. Selanjutnya, berikut merupakan hasil bronkoskopi pasien di Rumah Sakit Citanala pada tanggal 6 Januari 2026. Kesimpulannya, laka orefisium menyempit, mukosa tampak hiperemis dan edematus dengan adanya sekret, tidak terdapat massa. Saat itu pasien melakukan bronkoskopi, TB juga biopsi forceps di laka dan bronchial toilet. Selanjutnya, berikut merupakan hasil tumor marker untuk mediastinum pada pasien. Dicekkan LDH hasilnya meningkat. Untuk CA, AFP, juga beta 3 dan batas normal. Selanjutnya, itu merupakan hasil patologi anatomi pada pasien. Pasien dari hasil bilasan bronkos juga TB juga biopsi forceps di Rumah Sakit Citanala didapatkan hasil radang kolon spesifik, tidak dijumpai sel malignan. Pasien dilakukan TTNA di Rumah Sakit Persahabatan pada bulan Maret. Hasil atipik degeneratif mengarah pada lesi limfoproliferatif dengan sel atipik DD karsinoma bukan sel kecil. Dan dari hasil core biopsi paru bulan Maret di Rumah Sakit Persahabatan, gambaran morfologi mengesankan timoma dengan komponen tipe A. Bagaimana kelainan radiologinya, di mana letak tumor tepatnya, apakah di paru atau mediastinum. Selanjutnya, berikut misalkan hasil patologi anatomi dari sitologi tetana pada pasien pada tanggal 6 Maret 2026. Selanjutnya, berikut merupakan gambaran patologi anatomi, yaitu dari gambaran histologi dari core biopsi pada tanggal 6 Maret 2026. Selanjutnya, mendiagnosis pasien dengan timoma tipe A, T4N21A pleuras stage 4 BP1 dengan diagnosis banding KPK-BSK kanan, T4N21A pleuras stage 4 AP1 dengan komorbid TB paroklinis kasus baru HIV negatif dan pengobatan OAT bulan keempat dengan masalah tata laksana selanjutnya apakah timoma atau kanker paru, dan kami rencanakan pasien untuk bronkoskopi Bosteba dengan Rose, konsultasi neuro untuk screening myasthenia gravis. Demikian Prof dan Dokter, terima kasih. Mohon maaf masih di mute, Prof. Oke, jadi masalahnya apa? Salah untuk penegakan diagnosis, Prof. Pertama, Apakah ya penegakan diagnosis. Sebelumnya ini mediastinum atau paru, itu yang paling penting dulu. Ayo, mari. Ren, Ya, Prof. ini Coba mediastinum CT-nya atau paru? dijalankan lagi. CT-nya. Ya. Yang baru aja, yang baru aja. Ya. Kalau dari gambaran sini, Prof, ini adalah massa di mediastinum anterior dengan densitas heterogen, ada padat, ada nekrotiknya yang sudah menginfiltrasi ke vena cava dan trunkus pulmonalis kanan. Juga sepertinya sudah mulai masuk ke sebagian daripada parunya, juga dengan pembesaran KGB hilus kanannya, Prof. Jadi kemungkinan massa mediastinum, Prof. Ya, oke. Dari CT scan mediastinum. Dari bronkoskopi apa? Rijal. Bronkoskopi apa? ya, Prof, dari hasil bronkoskopinya dilakukan TBLB dan Kok dilakukan TBLB? Apa penampakannya? kalau dari bronkoskopi terdapat laka orefisium yang menyempit, Prof. Tidak tampak massa, Prof, di Ya, laka. oke. Jadi ada kompresi, cocok, mediastinum. Kemudian PA-nya, markernya dulu, tumor markernya. Tumor marker LDH meningkat, Prof. CAFP beta Ya, 3 wajar lah, nggak apa-apa. Ya. Nah, sekarang lanjut. Hasil PA. Kalau dari PA bilang timoma. Ya, dari core biopsi kesannya timoma, Prof. oke. Cocok, udah. Kalau biopsi ya dari biopsi lah timoma. Kenapa diragukan lagi? Jadi diagnosisnya ada timoma tipe A, stage 4B. Baik, Pak. Oke, misalnya grafisnya ada nggak?
Kalau dari klinis tidak ada Prof, sedang kami konsulkan ke neuro untuk Ya, jangan screeningnya Prof. konsulkan. Oke. Jadi terapinya apa? Kalau udah itu Rencanakan kemoterapi Prof dengan kemo, radio ya. Kemo. Kemo, selesai kemo baru radioterapi. Oke. Baik Prof. Nah, PA ada sanksi-sanksi lagi nggak? Enggak, Prof. Ini udah Udah ya. tegas Clear. umur, Prof. Karena yang di sitologinya memang nggak Ya, terlalu nggak kita nyasar pegang lah kalau sel-selnya. ada Jadi biopsi PA-nya yang biasa dipegang, ya. Prof. Ya, oke. Baik ya. Ya, Prof. Yang kasus pertama tadi tuh kebalik, Prof. Itu nggak jelas neoplasmanya, Prof. Kayaknya radang. Salah lapor gara-gara. Yang mana? Kasus yang Yang mana? pertama tadi, Prof. Oh, Yang ya. tadi Si JS tadi, JS. tuberkuloma itu, Prof. Ya. Itu nggak jelas neoplasmanya, Prof. Jadi kayaknya bukan di AK juga nggak ada Ya, manfaatnya makanya kita gitu, Prof. timoma, tuberkuloma. Tuberkuloma, lebih ke arah sana sih, Prof. Ya, karena dari hasil Oke. penelitian 6 bulan tuh nggak ngefek, gitu, nggak terlalu signifikan perubahannya gitu. Yang penting Iya, klinisnya bagus, oke? Oke. Lanjut kasus keempat. Jadi nggak ada keraguan lagi ya, diagnosis sudah, oke? Ya, terima kasih Prof. Ya. Baik, Prof. Dilanjutkan untuk kasus keempat atas nama pasien Nyonya JAK dari Rumah Sakit Persahabatan yang akan dipresentasikan oleh Dr. Ayesa. Waktu dan tempat saya persilakan, Dok. Kemoterapi timoma apa? Jangan salah-salah lagi. Adoks ya. Iya Prof, Adocs Prof. Silakan. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Melaporkan laporan MDT dari Poli GP Prof atas nama Nyonya Joyce, Nyonya JAK, usia 55 tahun, suku Minahasa, scoring faktor risikonya 14, risiko sedang, alamat Jakarta Timur dengan DPJP Prof Elisna, Rumah Sakit RS Persahabatan. Pasien datang ke Poli GP dengan keluhan utama suara serak dengan diagnosis KSS paru kiri, T4, N3, M1C2, vertebra, hepar multiple, stage 4B, PS0, PD. Dengan komorbid ada keluhan kok PS0. Oh iya, mohon maaf. PS1, Prof. Ya, jangan salah. Nanti nol tiba-tiba Baik. serak dia muncul. Baik, Prof. Dengan komorbid bekas TB dan riwayat mioma uteri dimajukan untuk tata laksana selanjutnya. Perjalanan penyakit tahun 2015 pasien ada riwayat operasi mioma uteri, lalu tahun 2023 dinyatakan TB paru klinis dan diberikan OAT selama 6 bulan. Tahun 2024 bulan Oktober pasien mengeluh batuk berdahak sejak 1 tahun dan batuk darah sejak 1 bulan, direncanakan bronkoskopi. Lalu di bulan November hasil PA menunjukkan KSS paru, kemudian pasien mendapatkan kemoterapi lini 1 dengan karboplatin paclitaxel sampai 6 siklus di bulan Maret 2025. Lalu tahun 2025 dari bulan Maret sampai bulan Mei pasien dinyatakan metastasis ke vertebrae dan mendapat radioterapi 20 kali. Bulan Agustus recisnya progressive disease, kemudian pasien mendapatkan kemoterapi lini 2 dengan docetaxel. Selanjutnya. Lalu bulan Maret tahun 2026, pasien sudah dilakukan bronkoskopi ulang, sudah kontrol ke Poli GP dengan keluhan suara serak dari hasil CT scan tanggal 6 Februari 2026, didapatkan lesi target membesar 27%. Ini merupakan pemeriksaan fisik tanggal 14 Maret, tampak sakit ringan, kompos mentis, TTV dalam batas normal. Lalu dari pemeriksaan leher terdapat pembesaran KGB coli sinistra diameter 1 cm, multiple KGB supraclavicular sinistra dengan diameter 2 cm, dan KGB axilla sinistra diameter 2 cm. Dari pemeriksaan fisik paru, asimetris kiri tertinggal, feminitus kiri lebih rendah dibanding kanan. Paru hemitoraks sebelah kiri redup dan saluran napas vesikuler sebelah kiri menurun. Selanjutnya, saat ini tidak ada kegawatan onkologi. Selanjutnya, dari faktor risiko pasien ada riwayat perokok pasif dari suami dan dari riwayat kanker dalam keluarga ibu pasien CA cervix. Selanjutnya, lalu dari scoring IASTO PDPI didapatkan scoring 14 risiko sedang.
Lalu riwayat terapi, kemoterapi dengan regimen karboplatin paklitaxel, 6 siklus dengan tanggal terakhir 5 Februari 2025, kemudian pasien mendapatkan kemoterapi lini 2 dengan docetaxel, 1 siklus, terakhir diberikan 4 Agustus 2025. Pasien juga sudah dilakukan radioterapi untuk meta di vertebrenya sebanyak 20 kali dan tanggal terakhir di 21 Mei 2025. Selanjutnya, berikut merupakan foto toraks terbaru tanggal 4 Maret 2026 dengan kesan massa sentral paru kiri disertai fibrosis paru kanan. Selanjutnya, berikut merupakan foto vertebra tanggal 25 Februari 2025 dengan kesan lesi blastik vertebra torakal 8 sugestif respon pasca terapi DD metastasis. Selanjutnya, berikut merupakan CT scan toraks tanggal 6 Februari 2026 dengan ini CT scan toraks recis dengan kesan lesi target SLD CT 5 bertambah 27% dibanding CT keempat, CT nadir, kesan progressive disease dari lesi non-target progressive disease, tidak tampak lesi baru dengan recis overall suggestive progressive disease. Pasien sudah pernah dilakukan bronkoskopi tahun 2024, ditemukan stenosis infiltratif mudah berdarah menutup hampir total di LBKI, dan ada stenosis infiltratif mudah berdarah menutup total di laki, dilakukan biopsi forceps, bal, dan perdarahan dirawat. Lalu bronkoskopi yang terakhir, tanggal 5 Maret 2026, ditemukan stenosis cicatrix menutup sebagian muara lingula, mukosa edematos di muara laki dan basal kiri, stenosis edematos menutup sebagian basal kiri, lalu dilakukan biopsi forceps. Selanjutnya, dari hasil sitologi sikatan bronkus, baik yang tahun 2023 dan 2026, positif mengesankan karsinoma sel squamosa. Dari pemeriksaan histopatologi dari biopsi bronkus tahun 2023 dan 2026, histologi sesuai dengan KPK-BSK, kesan jenis karsinoma sel squamosa. Selanjutnya, diagnosis KSS paru kiri T4 N3M1C2 vertebra hypermultiple stage 4B PS1 PD dimajukan MDT onkologi untuk tata laksana selanjutnya. Ini soal resis ya, soal resis. Nah, kita balik lagi. Pada waktu diagnosis 2023 KSS staging TNM-nya berapa? Agak sulit ya, karena kita kan masih versi 8. Ini kan udah versi 9 nih, 2026. Pada saat versi 8, KSS-nya stage-nya berapa TNM-nya? Sebelum kemo, yang November. Ada nggak CT-nya? Ada ini interpretasinya nggak? Pasien itu terakhir di CT toraks di Persahabatan tahun 2025, Prof. Nggak, makanya ini kan ada CT scan-nya. Nanti harus ini yang baru, yang saya bilang yang 2024 mana? Oh, iya. Kita nggak bisa membandingkan dengan yang baru saja dianggap progresif. Kenapa? Pembesaran 27%. Nah, mau dianggap progresif. Itu kan tergantung ngitungnya itu. Bukan yang ini. CT sebelumnya nggak ada. Ini boleh deh. Yang dianggap progresif waktu itu. Nanti coba ini lagi sama untuk resisnya. Jadi lihat hasil CT-nya, dibaca lagi CT yang 2024. Kemudian CT 2025 yang dianggap progresif. Dilihat. Nah sekarang jadi ada 3 foto yang harus dibandingkan ya. Itu minta tolong sama radiologi, bacakan CD-nya ada.
Yang 2024, 2025, 2026. Itu dibandingkan, dibuat resisnya. Kalian tahu kan, buat resis kan? Kan ada formatnya. Nah, itu dibandingkan itu. Itu baru kita bisa sebut dia progresif atau enggak gitu. Karena klinisnya baik-baik aja gitu. Apa memang kemoterapi yang lini keduanya bulan berapa dikasih? Terakhir bulan Agustus 2025, Prof. Baru satu siklus ya. Jadi dianggap enggak kan? Dianggap tidak, dia tidak dianggap tidak itu yang ini. Jadi cerita kita hanya sampai 2025 itu yang 2024, 2025. Apa hasilnya? Kemudian bandingkan dengan yang baru. Baik. Kalau dia stabil kita nggak ngapa-ngapain. Yang radiologi itu kan radiologi lesi meta kan, bukan lesi primernya kan. Iya, Pak. Kalau lesi primernya belum di sinar, kita boleh lesi primernya di sinar. Kemudian yang kedua, pastikan, tapi kalau lesinya di tulang sampai 20 kali, nggak mungkin juga. Jadi dipastikan lagi, dia radioterapinya di mana gitu. Oke. Nah, nanti tolong dibawa ke radiologi, baca CT ini, yang CT 2024, 2025, dan 2026. Tadi. Oke? Karena klinisnya bagus, masa kita mau meta orang, nganggap orang progresif, dia baik-baik aja. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Itu hasilnya. Mari kita resist. Nah, resist itu begitu pentingnya resist, karena jangan sampai kita memberikan kemoterapi padahal nggak penting, belum saatnya gitu. Oke. Itu ada yang mau bertanya ini kasusnya? Jelas ya nanti yang mesti dikerjakan? Ya. Jadi bawa CT-nya 3 itu di resist. Kalian bawa form resist. Kan ada form resist, isi yang pertama, kedua, ketiga. Oke. Nanti kalau dia bilang progresif, lihat yang pertamanya gitu. Lihat yang pertamanya, apakah itu progresif atau enggak. Gitu. Kenapa ada angka 27% itu muncul gitu dibandingkan dengan yang mana sebenarnya gitu. Oke. Itu baiklah, jangan salah-salah, jangan salah tulis. Ini anak muda, otaknya pada kemana? Memorinya Pentium 1 apa? Baik, kalau nggak ada kasus lagi, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini ya, dikejar ya. Jam ini masih ada nih, baca CT-nya, karena pasiennya nanti akan dijelaskan nanti. Pas itu, oke? Baik, Prof. Terima Ya. kasih Ya, telah oke. mendiskusikan 4 kasus MDT pada hari ini. Terima kasih kepada Profesor dan dokter sekalian. Saya menutup acara MDT pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, absennya ke saya udah dikirim. Absen ke Sudah, saya udah. sudah, Prof. Oke. Terima kasih, Terima kasih, Prof, Prof. semuanya. Sama-sama. Silakan.